Indonesia memiliki keindahan alam serupa dengan resort dan fasilitas pariwisata yang tidak kalah dengan negara-negara luar. Berbagai destinasi wisata di Indonesia Timur yang keindahan alamnya begitu memukau dan menakjubkan. Ternyata di Indonesia Timur masih banyak sekali tempat wisata yang masih jarang diketahui oleh publik. Pantai Orah yang memiliki air yang sangat jernih, bahkan saking beningnya keindahan biota laut dapat dinikmati tanpa harus melakukan penyelaman. Maka dari itu, banyak para wisatawan yang pernah berkunjung ke sana mensejajarkannya dengan keindahan Pulau Bali. Takjub, tapi bagi yang memiliki ekonomi ke atas, tapi bagi ekonomi yang ke bawah, mungkin hanya dalam mimpi saja untuk melihat langsung keindahan tersebut. Bagaimana upaya yang dilakukan agar semua masyarakat Indonesia dapat menikmati keindahan kekayaan alam Indonesia? Adakah solusinya? Simak obrolan santai bersama mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Satya Negara Indonesia. Oke teman-teman, selamat datang kembali di episode kita yang kedua, yang dimana sebelumnya kita itu ngebahas tentang podcast bersama narasumber. Tapi di sini kita di episode yang kedua membahas tentang obrolan santai, yang dimana obrolannya akan mengalir lebih enjoy, lebih santai. Dan izinkan gue memperkenalkan diri gue kembali. Ya, nama gue itu Alifan Nurrahman Fauzi, biasa dipanggil Alif, dan mungkin teman gue dua di sini bisa dong memperkenalkan dirinya juga. Perkenalkan, nama gue Anadesa, biasa dipanggil Isa. Oh, Isa doang ya? Isa doang ya? Isa doang. Bisa. Oke, selanjutnya ada aku. Perkenalkan, nama aku Kresna Widya Febriana, biasa dipanggil Kresna. Kalau saya nggak mungkin, soalnya udah punya pacar. Terima kasih. Ayo lanjut bang, ya, gak usah ditanggepin ya. Sorry ya. Kita sorry. kayak better kita ngobrol berdua ya. Ayo bang, Dia jatuhnya enggak. ini kita kasih itu aja bang. Dia jatuhnya asik sendiri sih. Iya sih, bener juga sih. Lu asik deh, asik sendiri gitu ya. Asik lo ngap, ngopi ngap. Siap. Oke. Jadi kita langsung bahas aja kali ya. Oke. Gue mau ngasih lu pertanyaan nih. Aduh. Kira-kira apa yang lu pikirin tentang penginapan yang mengapung di atas air? Hah? Emang ada bang? Ada Kres, Ada. itu di pantai Maldives namanya. Bukan pantai sih, Pulau Maldives. Pulau Maldives. Ya, Nah, itu emang terkenal banget tuh di kalangan wisatawan atau di kalangan dunia lah. Itu emang terkenal banget pantainya. Udah go internasional kalau Maldives. Parah. Oh iya. Bener. Jadi tuh maksudnya konsepnya gimana tuh? Penginapan di atas pantai itu maksudnya gimana? Jadi kayak hotel-hotel atau cottage bungalow ada di atas laut, di atas pantai. Jadi orang-orang kayak menikmati waktunya, bener-bener enjoy banget di situ. Dan ternyata di Indonesia juga ada loh yang kayak Maldives. Di mana tuh? Di mana bang? Ada. Dalam negeri nih? Di dalam negeri di Indonesia. Itu dia lokasinya di Maluku dengan nama Pantai Ora. Gak pernah denger gue. Ora Beach Resort Maluku. Pernah Iya, denger ya? kayak asing banget dah. Pantai Ora, Ora. pantai tidak. Bahasa Jawa. Kayak gitu Bahasa dong. Jawa. Beda. Sunda juga Ora. boleh. Sunda juga boleh. Ya, gue kan orang Jawa. Oh, iya. Siap. Ya Oke. mungkin kalian nggak pernah kenal itu mungkin karena kurangnya marketing dan advertising sih dari Iya. pihak Bisa pengelolanya maupun pihak pemerintahnya. Mungkin dari situ sih yang dimana juga kayak sulitnya transportasi dan akses bikin kayak orang-orang jarang buat datang ke sana dan mengekspos itu. Padahal bagus banget sih. Sayang banget kalau kita nggak tahu. Kita kan tahu sebagusnya Maldives tuh sebagus apa. Tapi Pantai Ora ternyata tuh ada saingannya. Iya. Saingan dari Pantai Maldives ini. Cuman emang Karena tertutup aja gitu kan, kurangnya bantuan dari pemerintah dan pengelolanya jadi kurang gitu. Kalau menurut Kresna gimana nih? Kayak yang dibilang Isa tadi ya, sangat disayangkan itu tuh belum terpopuler di negara sendiri gitu kan. Iya. Apalagi itu katanya kayak Maldives aja udah sebagus itu kan. Iya. Ini juga pasti bisa jauh lebih bagus karena itu di negara kita sendiri nggak sih? Apalagi dengan banyaknya flora dan fauna yang ada di Indonesia kan, pasti kayak semakin beragam lagi nih. Nggak Betul. cuma pantainya aja, tapi ada juga pulaunya juga yang bisa dieksplor. Benar-benar. Dan apa yang gue cari tahu ya ternyata untuk bisa sampai ke sana nih, terutama kita yang dari Pulau Jawa pasti jauh kan, Jawa ke Maluku, kita perlu mencapai sampai ke sana perlu sampai pakai 3 kali
transportasi lewat udara, lewat darat dan juga lewat laut baru bisa sampai ke sana. Kayak Iya. repot banget gak sih buat ke sana, kayak males gitu jadinya. Apalagi remaja-remaja jompo gak sih? Aduh. Yang kalau remaja jompo yang dikit-dikit memakai minyak kayu putih di bawah. Koyoan ya kan. Aduh. Udah capek duluan itu di jalan. Baru setengah jalan udah mau pulang. Iya, udah saya nggak mau lanjutin deh gitu. Capek gue. Aduh. Tapi biasanya kalau perjalanan yang kayak gitu yang berat-berat tuh pasti nyampenya bagus banget sih. Mungkin kebayar ya. Iya kayak Biasanya. setelah perjalanan panjang membelah hutan dan samudra dan lautan, akhirnya ketika sampai wah puas banget. Tapi kan itu 3, ada darat, udara, lautan gitu kan, diterjang semua tuh perimba-rimban itu. Itu ada estimasinya nggak sih kira-kira Alif? Estimasi apanya tuh? Estimasi Perjalanannya gitu, iya. Maksudnya kayak jangkauan biar nggak lama gitu loh. Ada nggak ya kira-kira? Kalau misalkan untuk mempercepat ya efisiensi, semakin cepat yang gue pikirin adalah kalau misalkan semakin efisien dia akan semakin lama. Sorry, semakin efisien dia akan semakin tinggi budgetnya. Iya sih. Ya kan, pasti kayak cuma sekali doang naik pesawat sampai ke lokasi itu pasti bakal semakin tinggi budgetnya. Yang dimana buat kita nih yang masih pekerja yang dengan gaji UMR yang pengen ngerasain ke sana ya mungkin ya Nyari Udah rezeki jauh, ya. underrated, mahal, aduh. susah disampe. Susah itu. Cuma apa yang gue pikirin adalah mungkin ya dari pihak pengelolanya biar orang-orang dengan kasta ekonomi yang menengah ke bawah ataupun yang menengah bisa ngerasain juga. Iya dong. Jadi nggak pasti. cuma pihak jadi nggak cuma orang-orang yang menengah ekonomi yang menengah ke atas, tapi menengah ke bawah juga bisa ngerasain mungkin dengan diadainnya yang namanya itu open trip. Jadi dari travel agency bisa ngadain open trip untuk orang-orang banyak. Iya sih. Jadi nggak cuma 1-2 orang doang, nggak cuma kayak Gak cuma buat pasangan honey. Iya, nggak cuma buat juga, pasangan iya. doang. honeymoon udah nikah emang. Nanti soon ya. kan bisa direncanakan ya. Tapi ini honeymoon aja ya. Honeymoon aja ya teman-teman ya. Untuk yang udah sah. Untuk yang udah sah. Buat yang belum kayak dipikirkan Iya, kembali dengan gitu. teman-teman aja ya. Dipikirkan ya itulah. Ya, yang sah-sah Bebas aja. ya. Yang sah-sah aja ya. Oke. Gimana, Tapi gimana? ini juga mempermudah orang-orang yang kayak misalnya mereka tuh nggak mau traveling bareng teman-teman karena mungkin banyak ini pikiran kayak gue harus berbagi, bersharing makanan ini itu nggak sih? Jadi ini kayak dia tuh trip sendiri apa sih namanya? Solo trip gitu Solo ya. Solo trip, trip. iya Oh, gitu. Jadi ibarat kata dari solo trip pakai travel agency kenal orang baru orang lagi, baru. seru banget itu Pak. punya apa relasi kan gitu. Jalan-jalan bareng orang asing. Cakep. Enggak, itu maksudnya gitu. Gue gak mau pantun. Kirain mau Mau pantun. Aduh, gimana sih? Soalnya Iya kan emang orang bareng-bareng kalau open trip emang sama orang Ah, iya asing sih, kan. sama orang asing. Betul. Seru banget Seru banget sih. itu. Yang dimana yang gue pikirin tuh dengan adanya open trip yang partisipannya banyak nih, pasti kan naikin ekonomi warga di sana. Terus dia bisa berkembang lagi nih, nggak cuma Iya, dengan itu penginapan sih. bungalow untuk per orang per kamar, tapi juga bisa ngebikin aula atau ruangan besar. Jadi bisa untuk family gathering sekalian gitu loh. Lebih dipermudah. Dipermudah ya. Itu buat ngaruh ke ekonomi juga sih. Iya. Yang penting tuh ekonomi buat warga sekitar tuh. Warga sekitar benar-benar. Ya. Itu Kayak- ngebantu banget gitu nggak sih kalau misalnya yang tadi nggak ada open trip, terus yang pergi ke sana itu kayak cuma orang-orang yang mampu gitu istilahnya. Itu kan paling 1-2 orang, Iya. pasti nggak banyak. Kalau open trip sendiri tuh banyak dan bisa meningkatkan ekonomi di sana. Kayak gitu. penjualan merchandise, penjualan oleh-oleh. Oleh-oleh. Ponakan, saudara-saudara kalau udah minta oleh-oleh tuh, aduh parah Iya banget. bener lagi, parah banget. Kayak kalau misalnya nggak dibawain ntar disangkanya pelit ya kan. Ada aja julidnya gitu loh dari keluarga. Bener. Niatnya mau healing malah jadi ada beban. Healing malah jadi ginting kita kan. Aduh, nggak beres banget. Kata kita mah. Makanya kayak mungkin dari open trip tersebut ya bisa ngebantu kita nih buat orang-orang yang dengan kelas Mendang-mending. ekonomi mendang-mending Mendang-mending bisa dong. datang. Yang mungkin di mana ada opsional juga buat kita nanti, insya Allah ketika kita nanti mau honeymoon, nggak perlu jauh-jauh ke Maldives, Oh iya. bisa juga ke Pantai Ora, bisa jadi opsional juga nih. Lokal. Lokal pride ya kan. Ya, betul. Bagus sih, gue jadi ada kepikiran, ada pengetahuan kalau emang di Indonesia tuh ada Maldivnya
pantai Maldives, semacam Iya, Maldives. maksudnya Sorry, Indonesia kayak- punya Maldives sendiri Iya. gitu kan, Maldives, gitu. Tapi harusnya kita lebih majuin daripada pantai Maldives. Maldives kan ada ciri khasnya sendiri nih. Seharusnya kita juga ada yang lebih membanggakan dari Pantai Ora ini loh. Maksudnya kita bisa bareng-bareng ngajak orang-orang kalau di Indonesia tuh ada loh Pantai Maldives, nggak cuma Maldives doang. Kita ayolah explore Indonesia, barulah luar kalau kita udah explore sepenuhnya di Indonesia ya. Jadi kayak ngemajuin gimana marketingnya juga ya Iya. secara nggak langsung ya, marketing dan advertising. Jadi Jadi- gak cuma Bali aja, tapi Pantai Ora juga dikenal juga gitu loh, ya kan? Iya nggak sih? Jadi agensi ini tuh sebenarnya ngebantu semuanya gitu ya kan, bener. include apapun itu. Ngebantu semua kalangan. Iya betul. Kayaknya lu harusnya jadi influencer nih, Kres. Lu jadi influencer terus lu kembangin Pantai Ora itu. Kayaknya Gue mau dukung banget sih. Soalnya Iya. TikTok gue juga udah 1 M gak sih? Waduh. Gila kan. Gak usah disebut nanti makin banyak. Makin banyak. Iya, repot. bercanda, Nanti dicari bercanda. beneran repot. Iya, bercanda. Ketika lo menjadi influencer nih dan bisa memajukan yang namanya advertising dan kepopuleran yang ada di situ, kira-kira apa nih strateginya yang lo pikirin? Kepopuleran. Coba dari Kaisa dulu deh. Aku ngomongnya Coba agak dari susah ya. coba Kak. dari Iza. Apa pertanyaan? Buat ningkatin kepopuleritasan dari Dari Pantai Ora. Ora ini. Kalau buat gue sih ya, kita bisa dari pemerintah bisa sewa influencer buat datang ke sana, misalkan kayak Rachel Van-nya atau Wendy Walters. Dia kan sering jalan-jalan tuh. Iya, benar. Terus followersnya juga banyak. Kita suruh dia datang ke Pantai Ora buat nunjukin ke followersnya kalau ada loh pantai yang sebagus Maldives di Indonesia, nggak perlu jauh-jauh. Jadi kayak dengan menggunakan influencer, mereka juga bisa ngerasain yang namanya healing, tapi juga ikut menaikkan pamor Iya. lokasi wisata tersebut ya kan? Jadi nggak ketahuan yang kayak jadi orang-orang tuh tahu loh ini ada Maldives. Jadi nih, nggak gitu. cuman Bali Bali, atau bener. Raja Ampat. Estimasinya nggak Bali mulu nih kan. Ada Pantai Ora. Ada yang bagus juga ternyata ya kan? Kalau tadi Kresna gimana? Apalagi sekarang lagi kayaknya musim kawin ya kayak. Musim kawin ya? Apa tuh kawin apa itu? Orang-orang tuh pada kawin gitu nggak tahu gak sih? Nikah. Ya, Kawin. maksudnya musim nikahan gitu kan. Itu cocok banget untuk estimasi orang-orang yang mau bulan madu tadi ya nggak sih? Nah dengan mereka yang bulan madu kesana itu bisa kayak gue bulan madu di sini bagus banget loh ternyata kayak dari mulut ke mulut aja gitu iya. loh. Bisa Sharing. kayak kalau kayak gitu kayak dari grup keluarga, Grup obrolan keluarga. emak-emak ya bener, kan? bener banget lagi kalau obrolan mama tuh bisa kemana-mana ya merembetnya kan. Iya, parah banget. lagi. Guys, Ntar minta setuju banget. diajak sih kalau mereka mah. Oh, iya. Orang tuanya. Iya, Bukan udah minta sih. diajak, balik lagi minta oleh-oleh yang banyak. Iya bener banget lagi. Aduh ribet ya kalau udah mama kayak gini. Iya. Gitu. Kayak kalau misalkan dari gue sendiri ya, gimana sih cara buat naikin popularitasnya? Itu yang gue pikirin adalah, jadi influencer itu udah termasuk, tapi dari pihak pengelolanya sendiri nih, mereka juga harus melakukan sesuatu. Jadi gak cuma dari orang luar, tapi dari internalnya juga mengembangkan. Maksudnya gimana tuh kali? Jadi mengembangkan dari advertisingnya, dari pelayanannya terutama, dan dimana sih orang-orang ketika datang ke suatu tempat dan mendapatkan pelayanan yang baik, pasti akan ada kemauan buat datang lagi dong. Iya sih benar. Terus ditambah dengan advertising, pengiklanan entah dari sosial media, entah dari website, ataupun bahkan sampai ke datang event exhibition untuk memasarkan, mengiklankan. Jadi makin terbuka lagi, nggak cuma dari nggak cuma dari sosial media doang, tapi event exhibition juga itu bisa jadi membuka sebuah inian baru banget. Betul. Menurut gue sih kayak gitu sih. Emang harus dari segala sisi sih, dari pemerintah, dari transportasi, semuanya. Pengelola. Betul. Itu yang kayak jadi orang-orang tuh semakin tahu, semakin mengenal Maldives. Kok Maldives? Ora, maksudnya mengenal Ora itu sendiri. Ya udah. Jadi mungkin kurang lebihnya itu aja ya teman-teman ya. Apa yang udah kita obrolin di sini semoga aja kayak masih adanya sebuah masukan. Kita tadi memberikan kritik tapi juga memberikan masukan yang dimana kemungkinan masih bisa untuk mengembangkan mengembangkan tempat tersebut ya kan? Wisata tersebut, Jadi pantai oranye. Jadi dengan
adanya itu semoga saja ini bisa sampai ke pengelola sana atau Amin, pemerintah amin. Maluku. Semoga jadi makin lebih baik, semoga gampang dijangkau. Ya, apa yang dari kita obrolin tadi, semoga aja kayak yang dimana dari transportasinya diperbaikin, Budget. budget lagi ya, balik lagi ya. Budget bisa dipres, bisa Iya, dikurangi. Terus adanya juga yang namanya kayak untuk travel agency untuk yang rame-rame, Travel mungkin group. bisa diadain. Jadi untuk yang kita nih yang kalangan mending bisa datang ke sana gitu loh. Dan bisa bawain oleh-oleh buat keluarga di rumah gitu kan. Itu penting juga Penting tuh. Jadi tetap ingat tentang Ora Keluarga. Beach, tentang keluarga gitu. Ya mungkin itu aja nih teman-teman yang bisa kita omongin hari ini. Semoga aja bermanfaat dan memberikan sebuah pengetahuan baru dan edukasi. So kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan salah kata, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Itu nanti tolong liatin ya kameranya tuh biasa dong. 1-0. Belum itu. Udah. Action.